Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, khususnya SMK atau guru SMK Widya Manggala. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah nilai PJJ ya, yang ada di Google Classroom untuk kita input di format nilai ya, nilai yang ada atau tugas PJJ yang ada di Google Classroom akan kita input di format nilai PTS kita ya, karena sebentar lagi kita akan membagi rapot PTS atau rapot bayangan. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Google Classroom kita, Bapak Ibu. Kita buka Google Classroom kita. Kemudian kita download rekapan nilai. Nah, katakan ini adalah Google Classroom saya ya. Ini mata pelajaran seni budaya ya. Untuk selama bulan 7 sampai bulan pokoknya selama semester ganjil ini ya. Nah, yang harus kita lakukan ya, setelah kita buka kelas seni budaya ya, di sini kelas seni budaya kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian kita klik tugas kelas. Nah, setelah kita klik tugas kelas, kita buka satu dulu. Nah, muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini saja, untuk merekap semua nilai ya, bukan hanya nilai tugas tanggal 28 ini, bukan, tetapi semua nilai yang sudah ada atau tugas yang sudah ada, yang sudah kita nilai juga dari bulan Juli sampai bulan seperti ini ya. Nah, kita klik sekali untuk mendownload semua nilai yang ada di kelas kita. Kita klik sekali, lalu di situ ada salin semua nilai ke Google Spreadsheet, download semua nilai sebagai CSV. Nah, ini aja, download semua nilai sebagai CSV. Nah, dia akan langsung terdownload ya, langsung terdownload di sini. Ya kan? Kita klik ini, kita klik show in folder. Nah, kita akan lihat di situ di unduhan semua ada di sini apa yang kita sudah download. Nah, setelah sudah ada terlihat begini folder Excel, kita klik dua kali. Kita klik dua kali. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah muncul nilai-nilai yang ada ya. Nah, sekarang kita akan mendesain ini. Kita bikin dulu kolom-kolomnya biar kelihatan bagus ya. Kita kasih kolom ya kan. Kita masuk ke home dan ini ada all borders. Kita klik. Nah, semua sudah di kolom ya. Nah, kemudian kita tambahi satu selnya di atas ya kan. Nah, lalu kita blok. Setelah itu kita merger cell. Nah, lalu kita tulis di sini rekapan nilai PJJ seni budaya semester ganjil 2021 ya kan. Nah, setelah begini lalu kita atur ya kan, kita kasihlah warna kuning. Setelah kita kasih warna kuning ya kan, lalu kita tambahi, lalu kita kasih dia di tengah. Nah, kalau ada hal seperti ini, dia karena banyak di sini teksnya, dia memanjang ke bawah. Nah, bagaimana cara supaya ini mengecil? Nah, klik aja format row height. Nah, klik aja 21. Nah, dia akan mengecil seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini ya kan, setelah seperti ini, lalu sekarang kita akan mengambil nilai ini ya, yang belum ditugaskan, misalnya seperti saya ini, kita buang aja dulu kolomnya, kita buang kolomnya, kita delete ya, kita delete. Nah, ini juga apa ini?
Ulangan harian ketiga belum saya buang. Nah, ini juga ada kuisis saya buang. Pokoknya yang tidak masuk hitungan dibuang saja dulu, ya. Yang kita hitung aja nilainya, kita biarkan di sini. Jadi yang tidak masuk hitungan kita buang semua, ya. Nah, ini ada nama-nama Gmail anak-anak, ya. Ini juga dibuang saja, ini dibuang. Nah, seterusnya, ya. Nah, setelah demikian, supaya jelas itu kata-katanya. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan mana ulangan harian, mana ya kan? Keterampilan mana, gitu. Selain dari ulangan harian dan keterampilan, itulah yang masuk ke kategori PJJ, sebagaimana tertera di rapot semester kita, ya. Rapot PTS, ya. Rapot PTS itu adalah sekolah sendiri yang bikin, atau kami sendiri yang mendesainnya, ya, bukan dari rapot. Baik, nah sekarang kita pilih dulu. Ini UH, ini ulangan harian kedua, ya. Oke, kita ganti namanya di sini jadi UH kedua supaya gampang. Kemudian kita cari di sini ada lagi ulangan harian, ada enggak? Kita cari dulu lagi. Oh, ini ulangan harian pertama, UH pertama, ya. Nah, jadi sudah dapat ini, ya, sudah dapat UH, ya. Nah, kita kasih warna biar bisa gampang membedakan, ya. Kita kasih ke tengah seperti ini. Nah, kemudian kita cari keterampilan, kita cari nilai keterampilan. Mana sajakah keterampilan? Ingat, keterampilan ini adalah kegiatan berpraktek, ya. Walaupun nanti hasilnya memang hasil praktek itu dikirim melalui dalam bentuk gambar, yang pasti itu praktek, ya. Nah, misalnya prakteknya itu sesuai dengan KD tentunya, ya. Pokoknya yang semua kegiatan yang bersifat praktek, apakah membuat sebuah video atau menggambar atau membuat sebuah presentasi, ya. Nah, itu yang kategori praktek atau portofolio dan sebagainya, project, ya. Nah, oke, kita lihat di sini tugas pertama. Tugas pertama ini masih pengetahuan ini, ya. Tugas ketiga, cara melihatnya adalah kalau di sini kurang lengkap keterangannya, kita bisa kembali melihat di sini tugas ketiga apa sih sebenarnya yang tadi, ya. Tugas kelas, tugas ketiga. Nah, ini tugas ketiga. Buat saya ini tugas ketiga. Nah, ini membuat sebuah video. Berarti ini bagi saya ini praktek, ya. Bagi saya praktek, ya, karena ini nanti membuat video presentasi, ya, yang didesain bagus. Nah, berarti ini praktek. Nah, jadi di sini sudah ada keterampilan pertama dan keterampilan kedua, ya. Nah, jadi ini yang sudah saya copy di sini. Tadi saya delete aja, Tadi juga saya delete karena saya sudah copy di samping. Ya, saya copy ini, ya. Nah, oke. Nah, sekarang inilah yang menjadi, ya, kita kasih dulu di sini, kita tambahin selnya, kita tambahin di sini, ya. Ini rata PJJ. Nah, pengetahuan, ya. Nah, ingat, ini yang kosong ini harus kita kasih 0 supaya nanti kelihatan rata-ratanya berapa. Kita kasih 0, ya. Kita kasih 0. Saya copy dulu. Kita kasih 0. Yang kosong, ya. Yang kosong saja dikasih 0. Ya. Kosong. Berarti siswa tidak mengerjakan tugasnya, gitu, ya. Siswanya tidak mengerjakan tugas ini, maka karena dia tidak mengerjakan, maka kita kasih 0, ya. Kita kasih 0, ya. Kita kasih 0. Jadi
setiap tugas yang tidak dikerjakan dikasih nilai 0. Yuk kita percepat aja ya. Oke, jadi setiap kolom ini sudah berisi ya. Setiap kolom sudah berisi. Setiap kolom sudah berisi. Setiap kolom sudah berisi ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu rata-rata PJJ ya. Kita cari rata-rata PJJ dulu ya. Kita cari rata-rata PJJ. Kita kasih dulu warna apa ya? Warna hijau lah. Rata-rata PJJ. Nah, warna hijau ya. Kasih rata-rata PJJ. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama kita akan untuk mendapatkan ini supaya mempermudah pekerjaan kita, ya kan? Gak mungkin satu-satu dikerjakan ya. Jadi kita kasih rumus sama dengan average ragi ya, average ya. Baru buka kurung, baru tunjuk selnya, kolom mana ya. Nah, setelah ditarik dari sini karena ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, sudah begini udah kalau tutup kurung. Setelah tutup kurung, enter. Nah, oke. Nah, udah dapat ini rumus. Lalu tarik aja ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ini nilai rata-rata PJJ ya. Oke, kita kasih apa dulu ya supaya jelas. Nah, ini rata-rata PJJ. Nah, sekarang kita bulatin aja. Kita bulatkan. Nah, kita bulatkan aja. Oke, itu sudah terlihat nilai yang sudah dibulatkan. Nah, kita besarin supaya jelas terlihat. Kita kasih di tengah. Oke, kasih di tengah lagi. Oke. Nah, jadi rata-rata PJJ inilah rata-rata ya. Misalnya Daryono lumayan rajin dapat 82. Nah, ini juga perlu kita rata-ratain, ya kan? Nah, ini juga nilai keterampilan perlu juga kita rata-ratain. Sama rumusnya dengan ini ya. Setelah sudah seperti ini, udah kita kelompokkan ya, mana apa namanya, mana rata-rata PJJ, UH 1, UH 2, keterampilan pertama kedua. Nah, sekarang kita mau pindahkan ini ke format nilai kita, format nilai harian kita ya, format nilai harian kita. Nah, sekarang kalau memang ini nama-nama sudah urutannya sudah sesuai dengan ini nama-nama anak ini, urutannya ya kan sudah sesuai dengan format nilai kita ya. Contohnya ini ya, daftar nilai. Nah, ini kan saya tulis ini tugas PJJ ya. Tugas PJJ UH1, UH2, UH3, kalau ada UH3 ya. Kemudian keterampilan. Nih, apa saja? Sini bisa ditulis keterampilan pertama, keterampilan kedua, atau langsung to the point apa sih yang sudah dikerjakan berkaitan dengan praktek. Nah, setelah dapat demikian, ini ini ya. Usahakan ini apa berurutan dulu, atau bisa satu-satu dipindahkan ya, satu-satu misalnya Daryono Ahmad 82, buka aja Daryono Ahmad, cari aja namanya Daryono Ahmad. Pokoknya kita sudah pastikan bahwa ini sudah berurutan ya Bapak Ibu ya, sudah berurutan urutan nama yang ada di mana di sini ya, udah berurut ya namanya. Tapi kalau tidak berurut, Bapak Ibu harus mengisi satu-satu ya. Nah, kita bisa pastikan. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang kita mau apa namanya? Kita copy, kita blok dulu, kita blok ya kan. Lalu kita copy, kita mau pindahkan nilai ini ke format nilai kita karena ini kan masih acak-acakan semua.
kita kasih ke sini, kita buka format nilai kita. Ingat ya, harus berurutan namanya, ya, jangan salah nilai nanti. Ya. Oke, kita blok. Ini format nilai saya. Ini contoh saja semua ya. Lalu setelah kita blok, karena ini adalah rumus atau hasil rumus Bapak Ibu. Ini kan hasil rumus ya, hasil rata-rata dari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, ini kalau paste biasa tidak bisa ya memastikan di sini. Itu tidak bisa memastikan di sini dengan paste biasa begini, nggak bisa. Kita harus klik ini, lalu klik di sini values ya, values atau di sini juga bisa values saja, values. Nah ini jadi angka ya, jadi angka dia berubah. Kalau Bapak Ibu mau paste dengan copy paste biasa begini, ini biasa. Nah, jadi begini, rusak semua, ya, rusak semua ya. Jadi tidak bentuk angka dia. Jadi cara main kopinya adalah ya, dengan cara kita klik di sini tanda panah ke bawah ini ya, kita klik, nah muncul di sini pilihan, lalu kita klik aja di sini values V dalam kurung V, artinya V bisa V ya, 1, 2, 3 ya, lalu kita klik sekali. Nah ini dia. Oke, ini karena 100 ya, makanya begini. Kalau kita lebarkan ini, dia akan muncul 100. Nah, oke. Demikian juga dengan nilai yang lain. Dengan nilai yang lain, misalnya UH pertama ini, UH pertama kita copy. Tapi karena ini, karena ini angka biasa. Ini katakan tulis sini UH pertama, di sini UH2 ya. Nah, kita blok dulu ya, kita blok, lalu sorry ini udah mati. Kalau begini berarti mati dia, kita harus kembali ke sini ya, ini ya. Kita kalau masih ada begini tanda itu, kita copy aja, copy. Setelah itu kita masuk ke format nilai ini, lalu kita paste biasa. Paste biasa bisa ya, kita gedein angkanya, kita gedein bisa. Nah ya, nah kemudian begitu juga yang ke berikutnya, yaitu ulangan harian kedua ya. Copy paste aja sama seperti yang tadi ya, kita copy paste UH kedua, copy paste ya. Nah, copy paste, copy, lalu arahkan ke format nilai, lalu copy paste biasa saja, karena itu bukan hasil rumus ya, bukan hasil rumus, jadi biasa aja. Oke, biasa saja cara pastenya kita buat. Nah sekarang kita masuk ke keterampilan pertama, di sini keterampilan kedua ya. Nah jadi kita untuk mau memastikan, kita bold dulu, tapi kita copy dulu di sini keterampilan pertama ini ya, keterampilan pertama kita copy. Ini boleh paste biasa ya, ini ya, paste biasa, ya kan, arahkan ke tengah. Oke. Nah demikian juga keterampilan kedua, kita blok semua nilai, ya kan, kita blok semua nilai, lalu kita pastikan di kolom keterampilan kedua. Nah ya, nah di sini sebenarnya sudah ada dirata-ratakan ya, dari format ini semua. Ini yang ada di sini dan rata-rata dari keterampilan pertama, keterampilan kedua. Di sini juga ya rata-rata ini ya, rata-rata nih. Kenapa ini ada 0? Karena orangnya malas mengerjakan PJJ ya. Dia malas nih, soalnya ini ya. Kenapa dia ada 0?
berarti dia tidak mengerjakan PJJ ini. Misalnya PJJ ke-6 tidak dikerjakan, ini tidak dikerjakan. Pokoknya ini kan dalam sepanjang 2 bulan lebih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali tugas saya berikan melalui Google Classroom. Nah, jadi dalam 10 itu untuk merekap, maka kita harus kelompok-kelompokkan dulu mana UH pertama, UH kedua, mana kelompok keterampilan pertama, keterampilan kedua, dan yang selebihnya adalah masuk pada kategori rata-rata PJJ atau tugas PJJ yang nanti kita akan masuk ke format nilai PTS ini ya, format nilai PTS Bapak Ibu ya, yang sudah kami berikan. Nah, jadi tinggal kalau di sini sudah berurutan lagi namanya, misalnya ini ya, misalnya ini, tinggal copy aja, tinggal copy, ya kan, tinggal copy. Nah, copy masuk ke format nilai PTS ya. Nah, kita copy, kita pastikan di sini. Ya, kita pastikan. Nah, ini pastinya pasti biasa aja ya, pasti biasa karena itu tadi sudah dirubah menjadi angka biasa. Mungkin juga ini ya, jadi rata tugas PJJ itu masuk nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuan. Jadi sekarang masuk ke PH pertama, penilaian harian pertama. Nah, kita tinggal copy lagi. Nah, tinggal copy ya, tinggal copy. Nah, ya. Tinggal copy saja, lalu kita pastikan lagi dengan paste biasa. Begitu juga dengan ulangan harian kedua ya, ulangan harian kedua mana, ulangan harian kedua kita copy ya, kita copy ya kan, lalu setelah itu masuk ke format nilai ulangan harian kedua ini ya, ini format rapot ya untuk format nilai PTS ya. Nah, kemudian nilai PTS juga nanti dikasih di sini ya, nilai PTS dikasih, jadi terpisah dengan yang lain ya. Nah, kemudian keterampilan juga begitu, keterampilan pertama, keterampilan kedua. Nah, kita lihat nih, boleh sekalian aja keterampilan pertama, keterampilan kedua. Karena hanya 2 di sini. Oke, kita copy, lalu kita taruh di sini. Kita taruh keterampilan pertama, keterampilan kedua, ya. Taruh. Oke, jangan salah ya urutannya, jangan sampai salah menilai. Nilai si A kita berikan ke B, nilai ke B kita berikan ke C, itu kacau balau namanya. Jangan sampai kacau balau ya. Ini diatur, Bapak Ibu usahakan rapi ya. Usahakan rapi, usahakan dia di tengah dulu, di tengah rapi ya, rapi, oke, rapi ya, di tengah, di bold, oke, gak usah di bold juga nggak apa-apa ya, oke. Nah, nilai sikap ya sesuai dengan penilaian kita, dia rajin atau tidak rajin, nah itu yang penilaian kita ya. Dari rajin bisa kita lihat dari tugasnya, dikerjain dari tugasnya, gitu kan. Penilaian sikapnya baik, ya kan. Kemudian sangat baik, sangat baik, sangat baik, baik, cukup, kurang. Itu aja nanti Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 atau 4 ya pilihan untuk penilaian sikap. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sikapnya walaupun tidak keseluruhan, yaitu melalui kehadiran, melalui tugas-tugas yang dikerjakan tepat waktu atau tidak, dikerjakan apa tidak. Kalau malas ya tentu kurang. Nah, jadi penilaiannya ini kategori SB itu tentu apabila tugasnya lengkap semua gitu ya, tugasnya lengkap semua, pokoknya tidak masalah deh, sangat baik gitu ya, rajin di setiap pertemuan. Kalau B ini ya kita lihat dia absennya gitu kan, rajin
tidaknya mengerjakan tugas terlambat atau tidak kan gitu. Pokoknya penilaian kita ada di situ, penilaian sikap ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau sudah selesai seperti ini, maka tapi Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu ya. Ini harus lengkap ya. Nama apelnya apa? Nama apel misalnya seni budaya, ya kan? Kelasnya KD-nya apa? Tulis ya. KD 3.1, kemudian mungkin 3.2 gitu ya, titik 2, dan 4.1. Nah, itu tergantung Bapak Ibu ya. Kemudian KKM-nya berapa Bapak Ibu? Mungkin 75 atau 80 ya. Kalau 75 itu 75, kalau 80 itu 80. Nama gurunya siapa? Ya, misalnya Bambang Widodo. Gelarnya apa? SPD. Jangan menulis nama tanpa gelar. Kita ini instansi Bapak Ibu ya. Harus ada jelas nama dan gelar. Pelaksanaan ujian tanggal berapa? Misalnya tanggal 20 September 2021. Nah, ya, 20 September. Nah, di sini ingat, di sini juga harus ditulis siapa. Ini diserahkan kapan, ya kan? Diserahkan kan tanggal 30 misalnya, tanggal 30 September. Nah, 30 September, gerakan 30 September Partai Komunis. Misalnya guru mapelnya adalah Ekron Romaejo. SPD. Nah, oke, begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa sudah lengkap ya bagaimana cara penilaian PTS kita supaya kita sama ya, sama konsep kita. Jangan ada yang salah menilai Bapak Ibu ya, salah menilai. Ingat, dalam penilaian ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan salah nilai. Yang seharusnya nilai si A 90 ya, karena kita tidak teliti jadi nilainya jadi 75 misalnya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi supaya nanti Bapak Ibu jangan diprotes atau dikritik atau pokoknya ada persangkaan yang buruk terhadap kita guru ya. Demikian Bapak Ibu.